Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majalin Nadira Nisa Raka Putri dari kelas 12 MIA 3 absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan dakwah dengan tema sejarah organisasi Islam di Indonesia dan juga perkembangannya. Pertama-tama, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah penganut agama Islam di Indonesia sangatlah banyak. Dengan penganut yang besar ini, maka secara agama, pendidikan, politik, sosial, dan juga budaya menjadi potensi tersendiri untuk memajukan umat Islam di Indonesia. Dan untuk memaksimalkan potensi-potensi ini, maka didirikanlah organisasi Islam. Organisasi yang akan saya bahas pertama kali adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1903 di Tanah Suci Mekah, Ahmad Dahlan pun mulai menyebarkan gagasan pembaruan Islam di tanah air. Gagasan tersebut diperoleh beliau setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib. Berikut adalah alasan-alasan kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendirikan Muhammadiyah untuk melakukan pembaruan Islam. Yang pertama adalah umat Islam pada saat itu kurang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena ini terjadilah banyak aktivitas takhayul, syirik, dan juga akhlak masyarakat yang menurun. Selanjutnya adalah kurang efisiennya lembaga-lembaga pendidikan agama. Karena pada saat itu sistem pendidikan Indonesia terpecah menjadi dua. Dan yang terakhir adalah kehidupan umat Islam pada masa itu masih di dalam alam fanatisme yang sempit. Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai aksinya di rumah di sela-sela waktunya sebagai pedagang. Meskipun awalnya ditolak, namun akhirnya ajakan ini diterima. Bahkan berkat profesinya itu, organisasi ini bisa meluas hingga keluar Jawa. Dan hingga saat ini sudah banyak lembaga dan juga amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah. Tercatat sudah lebih dari 10.000 amal usaha pendidikan, lembaga kesehatan, dan juga sosial. Organisasi selanjutnya yang akan saya bahas adalah PERSIS. Persatuan Islam atau biasa disingkat sebagai PERSIS ini adalah organisasi Islam yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. PERSIS sendiri berawal dari sebuah kelompok tadarusan yang berasal dari kota Bandung dipimpin oleh Haji Muhammad Yunus dan juga Haji Muhammad Zamzam. Bersama dengan kelompoknya inilah mereka sering mengadakan kajian dan juga menguji ajaran-ajaran Islam. Dari hasil kajian dan diskusi ini, mereka menjadi sadar dengan bahaya karena adanya keterbelakangan, serangkaian bid'ah, dan juga taklid buta. Kelompok tadarusan ini akhirnya berusaha untuk melakukan pemurnian ajaran Islam dari paham-paham yang menyesatkan. Pengaruh PERSIS menjadi besar karena pemikirannya itu disebarkan lewat sekolah-sekolah, lewat metode tablik, buku-buku, media pamflet, dan juga majalahnya sendiri. Dan hingga saat ini sudah banyak kelembagaan dan juga lembaga pendidikan yang didirikan oleh PERSIS. Organisasi terakhir yang akan saya bahas adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat sebagai NU didirikan pada 31 Januari 1926 atau bertepatan pada 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Tujuan didirikannya NU ini untuk melestarikan dan juga mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, sumber hukum bagi warga NU tidaklah hanya Al-Quran dan juga Al-Hadis, tetapi juga kemampuan akal dan juga realitas empiris. Pada masa awal berdirinya, NU telah
melakukan banyak usaha untuk memajukan masyarakat Indonesia. Pada saat Indonesia masih di bawah jajahan Belanda, NU sudah mendirikan banyak madrasah dan juga banyak pesantren. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan NU adalah yang pertama, membangun lembaga ma'arif. Yang kedua, membangun koperasi besar di Surabaya. Dan yang terakhir, membangun syirkah mu'awanah. Dan hingga saat ini, sudah banyak lembaga lain yang didirikan oleh NU. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.